warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya. Dengan diperpanjangnya masa daring belajar dari rumah, saya mengingatkan pada anak-anak tolong HP-nya selalu di-on-kan untuk menerima pembelajaran secara online dari Bapak dan Ibu guru. Pahami materi yang diberikan, kerjakan tugas tepat waktu, tetap belajar dari rumah masing-masing dan jangan keluyuran. Untuk materi daring pengembangan diri pada pertemuan kali ini mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atau dikenal dengan leader style. Dalam lingkungan kerja, baik skala besar maupun kecil, sangat membutuhkan seorang untuk memimpin. Sebagai gunanya untuk menentukan arah mana dan apa tujuan yang harus dicapai, yaitu sebuah kesuksesan. Pengaruh gaya kepemimpinan dalam sebuah kinerja pada karyawan yakni cukup besar, dapat membantu kinerja mereka lebih antusias. Jadi di sini peranan seorang pemimpin sangat menentukan kegagalan atau keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin memegang kunci untuk mengendalikan sebuah organisasi. Setiap orang mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, untuk mensukseskan itu, pemimpin perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinannya yang akan diterapkan kepada bawahannya. Gaya kepemimpinan yang sesuai dan mampu menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan baik dapat memberikan semangat atau motivasi kepada bawahannya untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, sekarang apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kekuatan atau kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hubungannya dengan pekerjaan, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi tersebut. Sedangkan pengertian seorang pemimpin adalah seseorang yang mendapatkan sebuah kepercayaan sebagai ketua atau leader dalam suatu organisasi. Jadi kalian tahu ya bedanya antara kepemimpinan dan pemimpin. Kalau kepemimpinan berarti kan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam pekerjaan. Sedangkan pemimpin orang yang mendapatkan sebuah kepercayaan sebagai ketua atau leader dalam suatu organisasi. Sekarang adalah selanjutnya tujuan kepemimpinan, diantaranya adalah 1. Memotivasi orang lain. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang dapat memotivasi bawahannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan. Tujuan yang kedua adalah sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang itu bisa dikenali dengan bagaimana semangatnya dalam membimbing seseorang atau bawahannya. Yang selanjutnya adalah macam-macam gaya kepemimpinan. Ini ada 3, yaitu gaya kepemimpinan secara otoriter. Yang kedua, gaya kepemimpinan secara demokratis. Dan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh.
Jadi segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Jadi di sini pemimpin bersifat absolut, semuanya terpusat pada pemimpin. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Maksudnya di sini adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Setiap ada permasalahan, selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Maksudnya di sini pemimpin memperhitungkan masukan-masukan dari bawahannya. Jadi di sini mendengarkan masukan dari bawahannya, pemecahan masalah dirasa sebagai suatu usaha bersama sehingga memperkuat kerjasama tim antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan bebas. Maksudnya di sini adalah pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Demikianlah anak-anak untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Jaga diri dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.